Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fat Akbar dengan NIM 2023 14073. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan listrik blackout dan keandalan sistem PLN. Yang pertama-tama itu adanya pendahuluan di mana sistem tenaga listrik modern yang dikelola oleh PT PLN merupakan salah satu jaringan interkoneksi paling kompleks di Asia Tenggara. Keandalan pasokan listrik yang merupakan faktor krusial bagi stabilitas perekonomian dan aktivitas masyarakat. Kejadian pemadaman listrik secara masif atau blackout ini pada sistem interkoneksi PLN kerap terinisiasi dari gangguan tunggal pada jaringan transmisi, pembangkit, ataupun distribusi yang mengalami cascading failure. Akibatnya, respon proteksi konvensional yang lambat dengan kerentanan pada sistem terkoneksi terlihat ketika gangguan skala kecil merambat menjadi pemadaman listrik total yang biasa disebut blackout. Akibatnya mekanisme cascading failure. Kemudian ada tinjauan pustaka menjelaskan adanya fenomena pemadaman listrik total dan dinamika cascading failure. Blackout merupakan kondisi terhentinya pasokan daya listrik secara menyeluruh pada suatu area jaringan interkoneksi akibat hilangnya stabilan sistem tenaga. Kemudian fenomena ini pada sistem interkoneksi transmisi tegangan tinggi seperti SUTET pada 500 kV jarang disebabkan oleh kegagalan tunggal isolasi semata, melainkan diinisiasi oleh mekanisme kegagalan secara beruntun atau cascading failure. Kemudian yang kedua ada pun konsep dari keandalan sistem tenaga listrik yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem listrik untuk memasok daya secara berkesinambungan dengan kualitas tenaga, tegangan, dan frekuensi yang berada dalam batas toleransi standar operasional. Kemudian, adapun akar penyebab dan keterbatasan sistem existing penanganan blackout PLN, di mana akar penyebab utamanya blackout yaitu terjadinya gangguan pembangkitan, yaitu trip mendadak pembangkit, misalnya PLTU, maka terjadi ketidakseimbangan instant supply dan penurunan frekuensi. Kemudian adanya gangguan pada transmisi yang menyebabkan kerusakan SUTET atau saluran utama yang dapat terjadi redistribusi beban drastis ke jalur paralel, adanya overload dan trip secara beruntun. Kemudian adanya gangguan pada sistem distribusi jaringan 20 kV, yaitu kegagalan trafo atau penyulang yang mengakibatkan degradasi isolasi petir atau pohon yang menyumbang porsi frekuensi pemadaman yang terbesar. Kemudian keterbatasan sistem pemantauan existing, di mana adanya proteksi reaktif, yaitu relay bekerja setelah melewati ambang batas kritis, bukan memprediksi degradasi awal. Kemudian resolusi SCADA lambat selama 1-20 detik, yaitu terlalu lambat untuk menangkap dinamika gelombang, transient, dan sistem edge landing kecepatan milidetik. Dan terjadi pemeliharaan berbasis waktu antara 6-12 bulan yang terjadi terlambat untuk mendeteksi transisi degradasi cepat sebelum terjadi crossover. Kemudian yang selanjutnya itu adanya rancangan algoritma AI yang digunakan, yaitu dapat terjadi adanya solusi yang diusulkan menggunakan pendekatan hibrida.
Pertama ada XGBoost, yaitu Extreme Gradient Boosting, yang digunakan sebagai inference engine utama untuk klasifikasi jenis gangguan berdasarkan rasio parameter PGA, suhu, dan parameter beban. Yang kedua ada Temporal Fusion Transformer, yang digunakan untuk time series forecasting dalam memprediksi laju pertumbuhan gas DGA dan memperkirakan remaining useful life transformator hingga 30 sampai 90 hari ke depan. Kenapa sih kita menggunakan XGBoost? Yaitu karena penanganannya data imbalance, untuk menangani data ketidakseimbangan kelas tinggi dengan bantuan sample whitening dan integrasi teknik smooth. Kemudian kecepatan inferensi dan efisiensinya komputasi, dan interpretabilitas yang tinggi. Kemudian kenapa juga kita menggunakan temporal fusion transformer, yaitu terjadinya ketergantungan temporal jangka panjang, di mana regresi linear atau standar gagal menangkap pola tren musiman non-linear seperti lonjakan pembebanan saat Idul Fitri atau musim kemarau. TFT menangkap hubungan korelasi antar waktu dengan attention mechanism. Kemudian selanjutnya itu adanya rancangan arsitektur sistem AI, yang dimana yang pertama itu layer sumber data atau data layer, itu mengumpulkan data sensor DGA online, instrumen SCADA, suhu, dan basis data. Kemudian yang kedua yaitu layer ingesti dan preprocessing, yang dimana memanfaatkan Apache Kafka untuk streaming, data ingestion, pembersihan data, ekstraksi fitur, dan normalisasi. Yang ketiga adanya layer model atau dan inferensi, yang dimana lingkungan model XBoost dan TFT mengeksekusi inferensi secara kontinu. Dan yang keempat adanya aplikasi dan aksi, di mana dashboard monitoring berbasis web terintegrasi dengan sistem pemicu perintah kerja otomatis pada IMPLN serta alarm WhatsApp atau email ke tim pemeliharaan. Adanya alur data dari rancangan arsitektur sistem AI. Yang pertama itu kita merancang rancangan arsitektur sistem AI, yang dimana itu alurnya dari rancangan arsitektur sistem AI, kemudian streaming dan validasi data. Ketika sesudah memvalidasi data, kita menuju ke ekstraksi fitur dan referensi AI. Kemudian melakukan sintesis keputusan dan alerting, dan yang terakhir generasi work order. Kemudian ada pun tantangan implementasi AI. Yang pertama teknologi. Itu pada sisi teknologi, integrasi dengan sistem SCADA legacy yang menggunakan protokol heterogen. Konektivitas jaringan seluler yang belum merata di lokasi GI terpencil, serta perlunya standarisasi kalibrasi online. Kemudian pada regulasi itu dan keamanan cyber, sistem AI terhubung langsung dengan infrastruktur.
vital nasional atau tenaga listrikan, sehingga wajib memenuhi standar untuk mencegah insiden penyerangan cyber. Kemudian dari segi organisasi, itu resistensi terhadap perubahan change management, transformer, kultur operasional dari tim teknisi yang terbiasa dengan metode inspeksi jadwal manual menjadi percaya pada rekomendasi prediktif berbentuk AI. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya manusia atau SDM, itu keterbatasan talenta internal. Tantangannya yang memiliki kompetensi gabungan tenaga listrik dan data yang diperlukan program upskilling yang terstruktur. Kemudian yang selanjutnya adapun dampak terhadap keandalan kelistrikan dan pelayanan dari PLN, yaitu yang pertama peningkatan keandalan kelistrikan dapat menciptakan jaringan kelistrikan yang responsif dan tangguh seperti smart dan resilient grid. Risiko dari blackout berantai akibat kerusakan trafo dapat dimitigasi secara signifikan, menjaga kestabilan frekuensi dan tegangan sistem kelistrikan nasional. Yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan pelanggan PLN. Ada dua, yang dimana yang pertama itu keputusan pelanggan dengan menurunnya frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara drastis dapat meningkatkan Net Promoter Score atau NPS dan dapat kepercayaan pelanggan dari industri, komersial maupun rumah tangga. Dan yang kedua adanya dukungan pertumbuhan ekonomi dari pasokan listrik yang stabil tanpa gangguan mendadak memberikan kepastian operasional bagi sektor industri, manufaktur, dan pusat data atau data center yang sangat sensitif terhadap keerpan kualitas daya atau power quality. Ya, kita menuju ke kesimpulan, di mana kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pengembangan sistem prediktif maintenance berbasis AI itu menggunakan kombinasi algoritma XGBoost dan temporal fusion transformer atau TFT yang merupakan langkah strategis yang sangat relevan untuk menyelesaikan tantangan keandalan infrastruktur kelistrikan PT PLN. Kemudian solusi ini berhasil menjawab akar permasalahan kegagalan aset melalui pemantauan parameter DGA dan operasional secara kontinu, serta dapat mengatasi kelemahan dari sistem SCADA konvensional yang bersifat reaktif. Melalui estimasi manfaat teknis dan ekonomis berupa penurunan unplanned outage hingga lebih dari 30% dan penghematan biaya penggantian aset bernilai puluhan miliar rupiah. AI ini terbukti tidak hanya sebagai alat efisiensi teknis, melainkan enabler transformasi digital yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan ketahanan energi nasional. Kemudian daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan itu menggunakan 7 referensi. Dapat dilihat pada PPT. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya Pak Akbar, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.